Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mari anak-anak kita berdoa dulu bersama-sama sebelum pembelajaran ini kita mulai. Berdoa bersama-sama mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini kita dimudahkan dalam memahaminya. Kemudian anak-anak yang tidak puasa sediakan minum ya, jangan lupa minum karena cairan itu untuk tubuh kita sangat penting nih ya, jangan sampai dehidrasi. Apalagi kita belajar harus memerlukan cairan, air putih. Baik, mari kita bersiap. Silahkan dibuka buku ultranya, halamannya 265, paket 1. Kita akan membahas nomor 1 sampai nomor 20. Yang baru bergabung, silahkan dibuka ya, menyesuaikan. Kita mulai ya, nomor 1. Sudah disimak? Oke, nomor 1 soalnya adalah mengenai rantai makanan atau mengenai jaring-jaring makanan. Apa tuh bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan itu hanya satu peristiwa makan dimakan, itu rantai makanan. Satu jalur ya, satu siklus. Tapi kalau jaring-jaring makanan itu ada banyak siklus, jadi banyak rantai makanan. Itu ya bedanya. Nomor 1, rantai makanan yang memungkinkan terjadi di ekosistem sungai. Kita coba lihat yang A. Di option A itu ada alga. Alga itu adakah di sungai? Ada. Alga itu ada di perairan, baik itu di lautan maupun di sungai ada alga. Kemudian alga dimakan katak. Kira-kira masuk akal tidak? Kurang lazim ya. Jadi kalau katak itu ya nanti makannya kayak serangga-serangga kecil. Kalau alga, katak tidak bisa memakannya. Jadi yang A itu jelas salah. Kemudian kita lihat yang opsi B. Ada lumut. Apakah di sungai ada lumut? Ada. Kemudian lumut itu dimakan ikan nila. Kira-kira lazim tidak? Lazim. Lumut itu dimakan ikan nila. Kemudian ikan nila dimakan ikan gabus. Ternyata ikan gabus itu, dia itu juga predatornya ikan-ikan kecil. Entah itu ikan nila, ikan bawal, atau ikan lele yang masih kecil-kecil itu. Ternyata ikan gabus suka dengan ikan-ikan kecil. Jadi ini ikan nila dimakan ikan gabus ini lazim. Jadi masuk akal. Kemudian ikan gabus dimakan ular. Lazim ya. Ikan gabus dimakan ular. Kemudian ularnya dimakan oleh pengurai. Pastinya sebelum dimakan pengurai, ularnya pasti udah mati dulu. Gitu. Jadi yang B ini bisa jadi benar. Kemudian yang C, enceng gondok. Apakah di sungai ada enceng gondok? Banyak. Ya toh? Enceng gondok dimakan ikan nila. Sudah? Sudahkah bisa kembali di sini lagi? Ya. I'm back. Kita mulai lagi. Maaf tadi ada gangguan teknis ya. Biasa sinyal itu kadang ada, kadang
kadang suka jalan-jalan. Jadi tidak stabil di sini. Kita lanjutkan lagi. Tadi baru nomor 1, ya. Halo, sudah? Mas, baru nomor 1. Oke, jadi nomor 1 ya. 1. Oke, nomor 1 jawabannya yang B. B. Nah, yang B. Lumut dimakan ikan nila dimakan ikan gabus, kemudian ikan gabus dimakan ular, lalu ular dimakan oleh pengurai. Nah, itulah rantai makanan yang memungkinkan terjadi di ekosistem sungai. Kemudian yang nomor 2, ciri khusus ular berupa sensor di kepalanya. Itu fungsinya untuk, siapa yang tahu nama sensornya apa? Silahkan cek. Sensor ular itu namanya apa? Siapa yang tahu? Silahkan cek. Tuliskan tidak. B, yang B. Nah, maksudnya bisa kata lain dari sensor yang dipunyai oleh ular itu namanya apa? Ada yang tahu? Lupa? Ayo, coba diingat-ingat. Dulu waktu ketemu pembelajaran IPA waktu kejar itu, Bu Nesa sudah sampaikan, kalau yang namanya sensor di kepala ular itu namanya adalah Jacobson. J-A-C-O-B, son, Jacobson. Ya. Nah, Jacobson itu fungsinya untuk mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Karena ada yang namanya ular buta. Jadi ular itu kayak cacing, gedenya juga kayak cacing, tapi dia nggak punya mata. Matanya tidak berfungsi dengan baik. Makanya dia diberikan Allah itu organ yang bernama Jacobson untuk mendeteksi keadaan sekitar atau mangsa yang ada di sekitar. Seperti itu, ya. Kemudian nomor 3. Tadi nomor 2 B ya. Oke, sekarang nomor 3. Seekor tupai, dia itu memiliki ekor yang panjang dan mengembang. Kira-kira itu manfaatnya apa? Yang C, menjaga keseimbangan. Yes, yang C, menjaga keseimbangan tubuhnya. Itu. Selain itu, fungsi si ekor yang panjang dan mengembang itu juga melindungi ketika ada hujan atau ada salju. Selain menjaga keseimbangan, ekor tupai itu juga melindungi si tupai dari jatuhnya hujan atau salju. Jadi biar nggak kehujanan gitu. Nah, itu ya yang C. Kemudian yang nomor 4. Pada ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Nah, kalian kalau bingung, itu kan ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang itu kan belum urut rantai makanannya. Untuk menjawab jawabannya, kalian harus urutkan dulu. Kira-kira yang pertama yang lazim apa ya? Yang lazim itu kan yang pertama harusnya produsen. Kalau produsen itu kan pasti dari tanaman. Jadi yang pertama adalah tanaman jagung. Kemudian konsumen satunya. Setelah jagung, ya nanti pastinya jagung dimakan, tanaman jagung dimakan ulat. Setelah ulat, konsumen keduanya itu adalah burung kutilang. Dan yang konsumen akhirnya yaitu adalah elang. Diurutkan dulu. Kemudian baru dicari opsi yang tepat. Coba yang A. Di sini kan kasusnya adalah burung kutilangnya diburu hingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem ini adalah
Kalau burung kutilangnya nggak ada, burung kutilangnya kamu silang, apa yang akan terjadi? Kita lihat yang A. Tanaman jagung akan semakin rusak oleh serangan ulat. Benar atau salah? Bisa ya? Bisa jadi. Karena kalau burung kutilangnya Yang habis, A. otomatis ulatnya jadi banyak. Kalau ulatnya banyak, tanaman jagungnya jadi habis. Karena dimakan oleh ulat yang banyak. Karena ulatnya tidak ada yang makan. Jadi A itu bisa jadi benar. Kemudian yang B, tanaman jagung terbebas dari hama. Salah, ya toh? Karena ulatnya booming, jadi tanaman jagungnya pasti akan habis. B jelas salah. Kemudian yang C, populasi ulat berkurang drastis. Salah ya. Ulatnya malah berkembang drastis karena tidak ada predatornya. Kemudian yang D, populasi elang tetap stabil. Populasi elang stabil. Coba dilihat ya, burung kutilangnya habis. Berarti elang nggak punya makanan. Berarti elang itu makanannya berkurang. Jadi populasi elang itu kemungkinan akan ikut menurun juga. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Ya, siapa yang betul? Yang nomor 5. Perhatikan gambar tanaman ini. Ini tanaman apa? Ini sebenarnya adalah tanaman air. Bisa jadi teratai. Kemudian bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah yang kalau tanaman air kan ada ciri-cirinya yang khusus kan. Dia itu punya daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Kalau penguapannya nggak cepat, nanti airnya bisa membusukkan tanaman itu sendiri. Jadi dia harus menguap secara cepat. Itu daunnya lebar. Kemudian akarnya serabut untuk menjaga keseimbangannya ketika di air. Kemudian tanamannya itu dilapisi, permukaan tanamannya itu dilapisi oleh zat lilin, jadi kan kayak meling-meling gitu. Itu fungsinya untuk apa? Ya, agar apa? Airnya itu tidak terlalu banyak yang masuk ya. Gitu. Kemudian jadi jawabannya ini yang mana yang benar? Daun beracun tidak, daun lebar untuk penguapan maksimal. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, yang C salah kenapa? Karena hanya batangnya dilapisi lilin itu menunjukkan dia ciri-ciri si kaktus. Kemudian yang D salahnya adalah akar serabut itu menyerap oksigen, kurang tepat. Jadi yang B, daun lebar untuk penguapan yang maksimal. Oke, selanjutnya. Tumbuhan tali putri dan tanaman inang akan membentuk suatu simbiosis. Ingat simbiosis belum kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 4? Ini simbiosisnya namanya apa? Kalau antara tali putri dan tanaman inang. Nama simbiosisnya adalah simbiosis parasitisme. Jadi parasitisme itu yang satunya untung, yang satunya rugi. Cari mana opsinya? Opsinya A itu salah, karena inang tidak dirugikan. Kemudian yang B itu saling berbagi, salah. Ada kata-kata saling berbagi, salah. Kemudian yang C, tanaman inang membutuhkan tanaman tali putri, salah. Ya, harusnya yang D, tanaman tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tanaman inang. Jadi dia itu udah numpang hidup, numpang makan juga. Nah, nanti apa yang akan terjadi pada tanaman inangnya? Lama-lama akan mati karena
apa ya, makanannya itu diambil oleh tali putri. Gitu. Kemudian yang nomor 7. Terenggiling sering menggulungkan tubuhnya saat rancang. Sehingga seluruh permukaan tubuh tertutup cangkang yang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki kesamaan dengan hewan tersebut. Yang adaptasinya itu sama dengan terenggiling itu apa? Lipankah, kaki seribu, udang galah, atau cacing gelang? Mana ini? Yang B, kaki seribu. Kaki seribu ya. Kaki seribu itu kan kalau kita pegang dengan kayu kan langsung ini menggulungkan tubuhnya. Ternyata kaki seribu itu permukaan yang luarnya itu juga lebih keras dari yang bawahnya. Yang atasnya itu lebih keras daripada yang bawahnya. Jadi yang sama dengan terenggiling, ciri khususnya adalah yang B, kaki seribu. Pernah lihat lipan ya? Sebenarnya bisa ada gambarnya tuh di sebelahnya Pak Rahmat. Nah, ada yang belum pernah lihat lipan. Nah, bahasa Jawanya itu kelabang. Terus kalau udang galah itu udang yang menyerupai lobster, jadi lebih besar dari udang-udang yang biasanya. Kemudian kalau cacing gelang itu, nah ini lipan yang atas itu. Atasnya, atas. Atasnya si kaki seribu. Ya, pokoknya lipan itu. Kemudian kalau kaki gelang tuh itu yang nah ini lipan, maaf. Makasih Pak Rahmat. Ini namanya lipan atau bahasa Jawanya itu kelabang. Kemudian yang di bawahnya lipan. Yang bawahnya lipan itu ada kaki seribu. Kemudian yang di bawahnya kaki seribu itu ada udang galah nggak ada deh, gambar deh. Ada cacing gelang. Cacing gelang itu biasanya ada di perut individu yang terinfeksi cacing gelang. Biasanya Bu Nisa pernah lihat kucing itu mengeluarkan tinja, di tinjanya itu ada cacing gelangnya. Jadi putih-putih yang bergerak-gerak gitu namanya cacing gelang. Jadi cacingan, kalau kena itu bisa nanti penyakitnya namanya cacingan. Oke, itu nomor 7. Jawabannya yang B, kaki seribu. Kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 soalnya adalah tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daun ketika musim kemarau. Seperti ini, fungsinya untuk apa? Yang A, menghindari tekanan angin. Salah ya, menghindari tekanan angin. Kurang benar. Kemudian yang B, menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Ini bisa jadi benar. Kemudian yang C, penguatan sel-sel kayu. Dia menggugurkan daun agar sel-sel kayu kuat. Ini kurang benar. Jadi yang C salah. Kalau yang D, menghemat konsumsi hasil fotosintesis ketika air sedikit. Menghemat konsumsi. Kurang tepat ya, jadi yang paling tepat yang D, menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Yang B, kemudian nomor 9. Nomor 9, gurita dikejar ikan hiu di dasar laut. Perlindungan diri yang dilakukan gurita adalah gurita itu kayak cumi-cumi. Jadi yang mana yang B, menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak. Ya, tidak membelit hiu ya, meskipun dia punya tentakel. Tapi tentakelnya itu tidak sekuat itu. Kecil. Dia membelit musuhnya. Kemudian berlari gesit. Memang gurita itu memang berlari cukup gesit. Tetapi
hal yang dilakukan gurita ketika terancam musuh adalah dia langsung menyemprotkan cairan keruh. Kemudian dia langsung berlari, bergerak dengan cepat. Itu nomor 9 yang B. Kemudian nomor 10. Perladangan berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang luas. Pada musim-musim tertentu akan menimbulkan bencana. Kenapa kok menimbulkan bencana? Karena yang namanya perladangan berpindah itu membuat ladang secara berpindah-pindah. Dari satu sudah panen, pindah ke tempat yang lain. Otomatis dia harus membuka area, membuka ladang. Jadi tanaman-tanamannya, pohon-pohon yang besarnya itu harus ditebang untuk dijadikan ladang. Kegiatan seperti itu kurang baik, karena akan menimbulkan bencana ketika musim hujan. Jadi kegiatan apa yang tepat untuk mendapatkan kembali? Untuk dapat kembalikan kerusakan lingkungan tersebut. Berarti kita harus melakukan yang namanya reboisasi. Jadi jawabannya yang A. Apa itu reboisasi? Bu Nisa ingatkan kembali, reboisasi itu adalah penanaman pohon kembali. Jadi setelah ladangnya tidak dipakai, tidak digunakan ladang lagi, ditanami pohon kembali. Ketika berpindah lagi, ditanami lagi. Jadi setelah nebang harus nanam. Setelah nebang harus nanam. Itu namanya reboisasi. Kalau reklamasi itu terjadi di area pantai atau danau, di perairan-perairan. Itu maksudnya adalah di area yang ada airnya itu, misalkan di pantai ya, itu diuruk dengan tanah untuk membuat area baru. Biasanya dibuat hotel, itu kan kalau yang investor ya, yang suka membangun itu, yang suka kontraktor. Kontraktor itu biasanya mencari lahan yang view-nya itu bagus. Nah, itu dia melakukan yang namanya reklamasi. Jadi menguruk area-area air ya, misalkan di pantai atau di danau atau di daerah-daerah yang ada perairannya itu, diuruk dengan tanah, kemudian dibangun hotel, dibangun perumahan, dan lain-lain, supaya meningkatkan daya jual. Nah, itu kurang baik ya, kurang bagus. Merusak ekosistem di perairan. Kemudian yang nomor 11. Tadi nomor 10 jawabannya yang A, reboisasi. Nomor 11, persamaan masa pubertas antara laki-laki dan perempuan. Yang sama itu apa? Kita coba lihat yang A, tumbuh jerawat. Laki-laki perempuan tumbuh jerawat enggak? Ya. Kemudian kulit lebih halus. Ini hanya salah ya. Kulit lebih halus ini terjadi pada perempuan saja. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, pinggul membesar dan suara memberat. Ini juga salah. Karena kalau pinggul membesar hanya untuk perempuan, kalau yang suara berat itu untuk laki-laki. Kemudian yang C, tumbuh jerawat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya, ini keduanya bisa mengalami. Kemudian yang D, tumbuh rambut di bagian tertentu dan dadanya membidang. Dada membidang itu hanya dialami oleh yang laki-laki. Jadi jawabannya yang C, tumbuh jerawat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, nomor 12 ada sebuah tabel. Tabelnya ini mengenai perkembangan fisik pada manusia. Ciri-ciri perkembangan fisik yang perempuan aja, yang mana kira-kira? Kalau yang nomor 1 itu tumbuh bulu halus di kemaluan, benar. Kemudian nomor 2 dadanya membidang, salah. Ini untuk laki-laki.
Kemudian yang nomor 3, suara lebih nyaring. Benar. Nomor 4, tumbuh rambut di ketiak. Benar. Kemudian yang nomor 5, suara lebih berat. Salah. Itu laki-laki. Kemudian yang pinggul melebar. Benar. Jadi cari yang jawabannya itu ada nomor 1, 3, 4, dan 6. Yang mana? Yang D. 1, 3, 4, dan 6. Oke, itu mengenai pubertas. Kemudian nomor 13. Ada sebuah rangka. Ini namanya tulang rusuk, ya. Fungsi bagian rangka pada gambar tersebut adalah untuk melindungi apa? A, paru-paru dan ginjal. Paru-paru benar, tapi ginjalnya salah. Berarti A salah. Yang B, melindungi jantung dan paru-paru. Benar apa salah? Bisa jadi benar. Kemudian yang C, jantung dan usus halus. Jantungnya benar, usus halusnya salah. Karena usus halusnya itu terletak di bawahnya si tulang rusuknya itu. Kemudian yang D, usus halus dan paru-paru. Paru-parunya benar, usus halusnya yang salah. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Untuk melindungi jantung dan paru-paru. Jadi kalau kalian main-main, bersepeda misalnya, silakan hati-hati, jangan sampai jatuh sehingga mengalami, jangan sampai ini loh, tulang rusuknya itu jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Karena untuk melindungi organ-organ vital, melindungi jantung dan paru-paru. Jadi kalau main-main atau bersepeda, silakan berhati-hati ya. Oke, nomor 14. Ada gambar sepasang paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Bagian alat pernafasan yang ditunjuk oleh anak panah. Anak panah itu menunjukkan bagian apa? Bagian trakea. Jadi fungsi trakeanya apa? Kalau yang A, pertukaran oksigen. Ini hanya terjadi di alveolus. Yang bulat-bulat kecil itu loh, itu alveolus. A, salah. Kemudian yang B, menyaring udara dari kotoran yang lolos di hidung. Menyaring. Bisa jadi benar. Kemudian yang C, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Keluar masuknya. Berarti ini si hidung. Lubang hidung ya. Kalau yang D, udara mengalami penyesuaian suhu juga di hidung. Jadi jawaban yang paling tepat yang B, menyaring udara dari kotoran yang lolos dari hidung. Yang B. Kemudian nomor 15. Proses yang dilakukan oleh bagian yang ditunjuk huruf Y. Huruf Y ini menunjukkan organ apa dia? Organ yang namanya usus halus. Ini berarti yang mengenai sistem pencernaan. Ya. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Ya toh? Di mulut ada pencernaan secara kimiawi dan secara fisika. Jadi gerakannya itu loh, secara fisik. Dikunyah-kunyah kemudian masuk di kerongkongan. Masuk di kerongkongan, lalu masuk di lambung. Di lambung dicerna oleh renin dan pepsin. Mereka adalah enzim. Kemudian dimatikan kumannya oleh yang namanya HCl. Setelah dari lambung masuk ke usus halus. Setelah itu ke usus besar. Jadi yang di usus halus ini fungsinya adalah yang D. Penyerapan sari-sari makanan.
Kalau yang A itu fungsi siapa ya? Fungsinya siapa? Yang A, penyerapan sisa air dan garam mineral. Itu nanti si usus besar. Kemudian kalau yang B, mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ini si enzim, fungsi enzim yang ada di lambung. Kemudian kalau yang C, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ini nanti fungsinya si enzim amilase. Amilase ada di mulut, ada di usus halus. Gitu. Jadi yang D, jawaban yang paling tepat. D, Mas, nomor 15. Mas Rauf, ya, 15D. Kemudian nomor 16. Oke, nah nomor 16 ini mengenai sistem peredaran darah manusia. Yang nanti setelah membahas soal ini, Bu Nisa akan sedikit membahasnya ya. Biar tidak lupa, dulu sebenarnya sudah pernah di kelas 5, cuman akan kita bahas ulang, kita review ulang. Oke. Urutan aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ingat kalau mau menentukan yang kanan atau yang kiri, kalian hadapkan gambarnya, itu lurus dengan kalian menghadap. Misal seperti ini ya, berarti yang sini yang kanan, kemudian yang ada nomor 7 itu yang kiri. Yang ada nomor 8 yang kanan, yang ada nomor 7 itu yang kiri. Seperti ini caranya. Kemudian kita tentukan, berarti kalau yang ada karbon dioksidanya itu pasti yang ada angka 8-nya atau yang bagian kanan. Ingat, yang mengandung karbon dioksida yang bagian kanan. Yang mengandung oksigen yang bagian kiri. Berarti cari yang bagian kanan pun nomornya apa aja. Yang B. Ya toh? Dari nomor 6. Nomor 6 itu seluruh tubuh. Ke nomor 8. Kemudian dari nomor 8 ke nomor 1. Kemudian dari nomor 1 ke nomor 3. 3 itu bilik. 1 itu serambi. Serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian ke nomor 9. Setelah nomor 9 masuk ke nomor 5. Nomor 5 itu paru-paru. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Oke. Benar berapa sejauh ini? Mudah-mudahan benar semua ya. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Gambar tulang tangan kita. Ya kan? Nah, di ruas-ruas tulang tangan kita atau di ruas-ruas jari, tulang jari kita itu kan ada yang namanya sendi. Yang ditunjukkan oleh huruf Z di sini. Nah, namanya sendi apa? Sendi? Ini pada jempol ya. Jadi bisa diginikan, jempolnya tuh bisa dimaju, mundur. Jadi dua arah, bisa maju, mundur, kemudian ke kanan, ke kiri. Maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Jadi ada dua arahnya ya. Bisa bergerak dua arah. Namanya sendi pelana. Jadi jawabnya yang B. Nah, kalau sendi engsel, itu hanya satu gerakan. Contohnya di siku. Hanya satu. Dia kan nggak bisa ke kanan, ke kiri. Nggak bisa ke kanan, ke kiri. Hanya bisa ke gini, atas, bawah gitu. Selain di siku, juga di lutut. Ini terdapat sendi engsel. Kalau sendi peluru ada di tulang bahu. Yang bisa kalian putarkan. Itu namanya sendi peluru di sini. Kemudian kalau yang sendi geser ada di tulang belakang. The backbone, ya, tulang belakang. Itu ada sendi gesernya. Kan sering tau kan dikrek-krek gitu ya. Sendi geser. Di sini juga ada sendi gesernya, leher sini.
Tapi kalau kalian mau krek gitu hati-hati nanti ya, sendinya nanti agak bergeser repot nanti. Kemudian nomor 18. Tadi nomor 17 jawabannya apa? B. Sendi pelana. Kemudian nomor 18. Ada suatu model percobaan. Dia itu memakai tabung. Di dalamnya dikasih pipa. Terus pipanya itu disambungin sama 2 balon. Kira-kira ini model sistem apa? Sistem pernafasan manusia. Jika tarikan membran bagian bawah, itu kan ada tangan yang sedang menarik membran yang bawah, ditarik. Terus jika dilepaskan, jebret gitu ya, dilepaskan. Yang akan terjadi dalam tabung itu adalah apa? Jadi tekanan udaranya itu, ya itu, jika dilepaskan, berarti tekanan udaranya akan turun. Ketika tekanan udaranya turun, sehingga udaranya keluar dari balon melalui pipa. Terus balonnya itu juga akan mengempis karena udara di dalam balon juga ikut keluar. Jadi jawabannya yaitu yang B. Oke, kalau masih bingung, coba kita lihat dulu opsi A. Yang salah yang mana? Tekanan udara di dalam tabung naik, itu salah. Harusnya turun karena dilepaskan tarikannya. Harusnya turun. Jadi yang A, yang bagian tabung naik itu salah. Kemudian yang C, tekanan udara di dalam tabung naik. Nah ini juga salah. A dan C salah. Kemudian yang D, tekanan udara di dalam tabung turun. Sehingga, ini yang perlu diperhatikan, sehingga udara dari luar masuk. Harusnya kalau dilepaskan, udaranya keluar. Ya, kalau udara masuk itu harus ditarik. Jadi D itu salahnya di situ. Sehingga yang paling benar jawabannya yang B. Paham ya? Oke. Ada yang tanya, nomor 18. Jawabannya B. B. Kemudian nomor 19. Ada sistem anggota gerak tubuh kita di bagian kaki. Kemudian anggota gerak aktif. Anggota gerak yang tergolong aktif itu ditunjukkan oleh nomor apa dan apa. Kita lihat dulu di gambarnya. Ada nomor 1. 1 itu menunjukkan, dia menunjukkan, benar, Bu Nisa mau jelaskan, anggota tubuh itu terbagi menjadi 2. Anggota gerak pasif dan anggota gerak aktif. Kalau yang pasif itu yang tulang, itu pasif. Kemudian kalau anggota gerak yang aktif itu berarti ototnya. Ya, bagian itu ya ototnya itu. Jadi di gambar ini yang mana yang aktif? Nomor 1 dan nomor 3. Karena nomor 2 ini menunjukkan tulang. Nomor 4 juga menunjukkan tulang. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 20. Petani sayuran membasmi hama ulat gaya. Hama tersebut merupakan bagian daur hidup dari kupu-kupu yang fasenya apa? Kalau ulat itu. Yang fasenya ya pasti ya larva. Kalau di film larva itu kan, ya itu kan menggambarkan seekor ulat itu larva. Kemudian kalau pupa itu nama lainnya yaitu kepompong. Kalau imago nama lainnya itu adalah individu yang sudah dewasa, kupu-kupu yang sudah dewasa namanya imago. Oke. Dari nomor 1 dan nomor 20 apakah benar semua? Atau paling tidak benarnya 15, itu sudah keren ya.
Baik, setelah ini ada slide mengenai skema peredaran darah manusia dengan menggunakan botol dan selang. Kalau yang tadi di soal 18 itu kan tadi ada model sistem peredaran pernafasan ya. Sistem pernafasan pakai botol juga pakai balon. Nah, kalau yang peredaran darah manusia ini juga ada skema atau modelnya. Dia menggunakan botol dan menggunakan selang. Contohnya gini, Pak Rahmat bisa dihilangkan chatnya, saya mau lihat. Oke, ya. Oh, Pak Jana. Oke. Yang C, itu kan ada botol, ada A, ada B, ada C, ada D, ya kan? Nah, yang C dan D itu keduanya namanya serambi. Serambi kanan, yang C. Itu serambi kanan, nah C itu serambi kanan. Kemudian yang B itu serambi kiri. Kemudian yang di bawahnya, atas itu pasti serambi, berarti nek bawahnya itu pasti bilik. Kalau yang A itu bilik kiri, A bilik kiri, kemudian yang D itu bilik kanan. Nah, bagaimana peredarannya? Kita umpamakan darah itu keluar dari bilik kiri dulu, dari yang A. Ya, biar dinamai Pak Rahmat dulu. Ya, yang atasnya itu serambi, yang B itu serambi kiri, yang C serambi kanan. Jadi anak diperhatikan dulu model atau skemanya. Oke, itu serambi kanan. Oke, kemudian yang B serambi kiri. Sip. That's good, Pak Rahmat. Kemudian darah keluar dari A. A itu bilik kiri. Darah keluar dari bilik A, kemudian turun dia ke botol itu, botol yang bawah itu. Nah, itu diumpamakan seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh, darah itu mengalir melalui pembuluh menuju ke C. Ke serambi kanan. Dia menuju ke C dulu. Setelah ke C, setelah ke serambi kanan, dia menuju ke D. Ke bilik kanan. Setelah di D, darah akan dipompa keluar. Dipompa keluar kemana? Ke paru-paru. Paru-paru itu di atas yang warnanya biru itu. Jadi dari bilik kanan atau di D itu, nah, itu darahnya masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Di situ ditukar, kemudian darahnya sudah kaya akan oksigen, maka akan dikeluarkan oleh paru-paru. Menuju ke mana? Menuju ke B, ke serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri, masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri itu, darahnya akan dipompa keluar dengan tekanan yang agak besar, ya, melalui pembuluh aorta namanya. Kemana? Dipompa kemana? Dipompa ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu ya kepala, otak ya, otak, kaki, tangan, itu seluruh tubuh. Gitu. Itu siklusnya terus berulang. Diulangi, oke. Diulang lagi ya. Konsentrasi dimulai dari A dulu. Namanya apa yang A? Bilik. Yes, A namanya bilik kiri. Kemudian dari A itu darahnya keluar ke seluruh tubuh, ya toh? Turun melewati botol pink itu seluruh tubuh, kemudian naik ke C. Nah, ke C.
C itu namanya adalah serambi kanan. Jadi yang namanya serambi itu tempat untuk masuknya darah ke jantung. Tapi kalau bilik itu keluarnya darah dari jantung. Kemudian dari serambi kanan, darah turun ke bilik kanan. Darah turun ke bilik kanan atau turun di B. Nah, ini dia. Baik, sudah di bilik kanan. Kemudian darahnya akan dipompa oleh jantung ke paru-paru. Dipompa keluar dari jantung ke paru-paru. Paru-parunya berwarna biru di atas itu. Di sana terjadi pertukaran gas antara gas oksigen dan karbon dioksida. Ketika darah itu sudah ditukar menjadi tadinya dari kaya karbon dioksida sudah ditukar sekarang menjadi kaya akan oksigen, maka darahnya itu akan diteruskan atau disalurkan ke B, ke botol B. Botol B itu namanya adalah serambi kiri. Serambi kiri. Oke. Dari serambi kiri atau dari B, kemudian darah disalurkan ke A lagi atau ke bilik kiri. Setelah itu darah terus mengalir beribu-ribu siklus sampai dari kalian lahir sampai saat ini itu bekerjanya seperti itu terus, nggak ada henti-hentinya. Ya, oke, kira-kira skemanya seperti ini sudah dituliskan oleh Pak Rahmat. Oke, bisa diamati dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada mau bertanya di chat ya, silakan di chat. Oke, sudah? Ya. Bu, gambarnya saya tulis ya. Gambarnya saya tulis. Atau nanti saya Bu Nisa kirimkan saja gambarnya. Kalau mau tulis ya sudah, nggak apa tulis, nggak apa tulis. Tulis itu sebagian dari merekam memori itu, menulis itu ya. Jadi silakan ditulis. Jadi kalau Pak Amar ini bisa di situ. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai nulisnya Aisyah. Anu kok tadi kemana ini kemana? Iya. Bisa tuliskan ya. Nah, ini nggak cukup. Nah, Pak. Ini. Sel tubuh kemudian masuk ke itu D. D, maaf, bukan D. D itu untuk keluar. Harusnya C dulu. C masuk ke D. Kemudian D ke paru-paru. Iya, ke C dulu. Ke paru-paru, dari paru-paru nanti masuknya ke B. Setelah B masuknya ke A. Gitu terus. Gini. Oke, sudah ya? Dan bisa punya, kalau ini kan nggak bergerak ya toh, hanya skema dan model saja. Bisa punya video. Sambil menunggu Pak Rahmat mempersiapkan, bisa diamati dulu itunya, skemanya. Biar nanti ketika kita lihat video, oh ternyata kayak gitu tuh darah itu. Ya, kayak gitu. Ya, silakan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Belum, tunggu sebentar ya.
Sebentar ya. Ini mau ngapain ya? Nah, ini videonya silakan diamati. You can feel your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through Now, you have seen the structure of the heart. Let us find out how it works. The blood becomes oxygen-rich by absorbing oxygen in the lungs. The function of the heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of the pulmonary veins. The left atrium relaxes. This blood is pumped into the heart. When the left atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle through the one-way valve. When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, which carries oxygenated blood to the different parts of the body, except the lungs. Silakan diamati ya. Ini memang bahasa Inggris. Nah, oxygenated blood reaches the different parts of the body through the blood vessels called the arteries. The arteries gets branched into capillaries, which then reaches to the different organs of the body. The blood then becomes deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to The right ventricle then contracts. The pulmonary goes back into the heart through the pulmonary vein. Tunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna